Kalau udah cuacanya pagi-pagi itu panas, enak kali rasanya ya kan, terang, yang seperti biasanya mendung, hujan. Kalau hari ini cuacanya itu benar-benar panas sekali. Jadi beraktivitas kita jadi semangat ya kan. Jadi pagi-pagi aku langsung minum air putih setelah cuci muka. Setiap pagi wajib aku minum air putih ya. Setiap kontenku pasti kalian lihat aku selalu minum air putih. Hari ini rencana aku nggak masak karena suamiku pergi ke rumah sakit, jadi aku nggak masak karena tinggal sendiri. Nanti aku makan apa adanya aja, yang penting nasi ada di rumah, kalau masalah beli lauknya bisalah kita gaskan itu ke warung. BTW anyway, di Medan lagi cuacanya bagus banget. Sore-sorenya banyak teman-teman yang posting di Facebook, ternyata di Bekasi itu lagi banjir. Jadi memang kehidupan itu ya seperti itu, tidak ada yang bisa menduga 1 menit ke depan. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan sudah matang kali, sudah oke kali, menurut kita sudah mantap, ternyata di tengah jalan nanti tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oh no! Disinilah kita dituntut untuk sabar, untuk tahu akal, untuk bisa bersyukur ketika apa yang kita minta itu tidak dijawab sama Tuhan. Yes! Karena segala sesuatunya itu ya kembali ke Tuhan lagi. Nggak ada yang bisa menghalangi semua apa yang dilakukan Tuhan itu. Kita hanya bisa merencanakan, tapi Tuhan lah yang menentukan. Sama lah tadi kayak banjir yang di Bekasi itu kan. Tiba-tiba masuk ke dalam mall, padahal orang lagi asik-asik belanja. Mungkin sudah ada teman-teman yang merayakan hari raya, mau belanja, mau lihat-lihat. Ya biasa kan, kalau hari-hari besar pasti akan rame mall. Siapa sangka tiba-tiba datang hujan, terus tiba-tiba datang air besar. Padahal tadinya kita ke sana lagi senang-senang, lagi bahagia. Nah, itulah maksud aku di sini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sekehendak Tuhan. Jadi menurutku juga rezeki kita di berkonten ini juga sama juga ditentukan sama Tuhan juga. Kadang-kadang ada juga orang-orang yang tidak konsisten memposting video atau apapun itu, tapi dia bisa terbuka monetisasinya. Ini pengalaman pribadiku, padahal aku udah pernah JT ku tayang sampai 8 juta tayangan. Tapi apa, monetisasi konten yang dari iklan in-stream sampai sekarang aku tidak dapat. Apalagi sekarang sudah jalur undangan. Kadang-kadang aku berpikir, apakah memang rezekiku di sini? Jujur, kalau orang Indonesia itu menurut aku suka ikut-ikutan. Contoh kalau temannya ikut ngonten, dia juga akan ikut ngonten. Kebanyakan masih seperti itu. Tapi ini tergantung pendapat masing-masing ya. Kalau memang kita memang mau mencoba, nggak apa-apa juga kita coba. Tapi yang jelas ngonten ini juga ada faktor laki dan juga faktor rezeki. Di sini aku nggak mau nyuruh kalian untuk berhenti ngonten, tapi kalau misalnya menurut kalian mampu melakukannya, kerjakanlah dengan maksimal. Kalau memang belum bisa kalian kerjakan, jangan kalian paksakan diri kalian untuk ikut-ikut konten. Apalagi kalian langsung tergiur dengan gaji-gaji yang ditunjukkan oleh para suhu-suhu, kalian langsung terhipnotis dengan hal tersebut. Jangan ya dek ya, jangan. Siap sarapan pagi, langsung aku siap-siap mau ke pasar. Atau kalau di Medan disebut dengan pajak, sama aja dengan pasar tradisional. Jadi begitu sampai aku langsung fokus ke jeruk yang besar-besar ini. Menggiurkan kali kurasa jeruk ini. Tapi sebelum kubeli tadi jeruk ini, udah kubelikan dulu pokat. Tadi harganya 21.000, tapi jadinya 20.000. Sebenarnya rencanaku nggak ada beli jeruk, tapi karena jeruknya itu besar-besar montok-montok kayak itu, kayak tergoda lah aku. Oh no! Murah pula itu 18.000 per kilo. Jadi kubelilah jadinya 1 kilo lebih, kubayarkanlah 21.000 dan akhirnya dikasih jadinya harganya 20.000. Siapa dulu lah Eda yang menawar, Mak Paima gitu loh. Tapi selain jeruk, yang lainnya semua mahal kali. Entah kenapa pas bulan puasa ini semua harga-harga sudah naik. Jadi kalau pasar MMTC ini luas sekali, inilah penampakannya dari mulai depan sampai ke ujung sana masih banyak ini. Tapi biasanya kalau aku belanja nggak pala semua lah aku jalani. Jadi yang di pinggir-pinggir ini dia eceran, kalau di dalam-dalam sana dia grosiran. Jadi kita harus beli yang eceran lah. Kalau yang grosiran nggak bisa kita beli sedikit-sedikit. Tapi itulah kan Eda-Eda, hari ini mahal kali semua. Tomat tadi 13.000, ini kelapakku ini ku beli 5.000. Yang sedang itu katanya 12.000. Karena rencana aku hari ini mau masak soto Medan, jadi ku belikanlah ayam. Ayam tadi sekitar 35.000, kalau yang kotor, kalau yang bersih dia 38.000.
Jadi pada saat belanja ini berpikirlah aku ya kan, kayak mana lah kalau banyak anaknya ya, misalnya ada anaknya 3 atau 4, berapalah 1 minggu uang belanjanya. Kalau dulu mungkin kita di kampung karena masih sayur-sayur bisa diambil dari kebun, jadi kalau anaknya 7, 8 gak pernah terasa kali untuk makannya, meskipun kehidupannya pas-pasan. Kayak kami lah, 7 kami bersaudara. Jadi aku kepikir lah ya kan, kayak mana lah dulu kami makannya itu ya, tapi sampai sekarang kok bisa juga kita hidup ya. Kalau kita pikir secara logika, kayak mana lah caranya mengasih makan 7 atau 8 orang dulu di kampung? Itulah Eda, semua tergantung sama Sang Pencipta. Jadi kalau hidup kita ini, kalau kita pikirkan secara logika, kayak nggak mungkin kita bisa melewati hari-hari ini. Ada rasa ketakutan, kekhawatiran, tapi percayalah, kalau kita misalnya keserahkan semua kekhawatiran kita sama Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupkan apa yang perlu buat kita. Jadi gimana Eda-Eda, masih khawatir kalian tentang hidup kalian? Ya bolehlah kita khawatir, tapi jangan terlalu. Tapi BTW anyway, Busway, paling mahal itu ikan dencis, 60.000 sekilo. Oh no! Jadi kalian pikir aku beli ikan dencis? Sorry ye. Langsunglah aku berpikir, bagus aku beli ikan mujair yang hidup 38.000 sekilo daripada ikan mati 60.000 sekilo. Bayangkan edak lah 60.000 sekilo, sementara ikan mujair 38.000. Jadi sepanjang aku belanja, aku pikirkan macam mana lah yang punya anak banyak itu. Ya mudah-mudahan lah ya yang punya banyak anak, semoga rezeki kalian banyak ya, supaya kalian bisa menghidupi anak kalian. Asik bercerita aja lah kerjaku dari tadi ya kan, tahu-taunya aku udah nyampe rumah. Inilah tadi yang aku belanjakan sekitar 350 ribuan lah ini. Tapi ini pun gak semua aku beli karena masih banyak stokku.